warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita bakal menjelaskan nih mengenai metode penjualan angsuran pada Bank BRI. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, jadi yang pertama ini ada materi terkait pengertian penjualan angsuran. Jadi, penjualan angsuran sendiri itu merupakan penjualan yang dilakukan dengan cara pembeli akan membayar sebagian harga di depan pada saat serah terima barang, sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan secara periodik dan sistematis dalam periode tertentu dalam beberapa kali angsuran. Nah, dalam penjualan angsuran sendiri itu ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode bunga tetap. Nah, yang ini tuh merupakan metode dengan perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah pinjaman awal pada saat kontrak, dan ini nantinya akan menghasilkan bunga yang tetap di tiap bulannya. Terus yang kedua itu ada metode bunga menurun. Nah, metode ini itu merupakan metode yang perhitungan bunganya didasarkan pada jumlah sisa pinjaman. Jadi di mana sisa pinjaman tersebut tuh semakin lama bakal semakin menurun dan akan menghasilkan bunga yang lebih kecil juga di akhir periode pembayaran. Oke, yang ketiga itu ada metode anuitas, yaitu ini metode perhitungan bunga yang dilakukan dengan cara tertentu di mana jumlah pembayaran yang dilakukan itu setiap periodenya akan sama. Tapi komposisi pembayaran angsurannya itu semakin lama itu bakal semakin besar, dan komposisi pembayaran bunganya juga semakin lama itu bakal semakin kecil atau semakin menurun. Oke, pada materi kali ini kelompok kami itu mengambil perusahaan Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Bank BRI. Nah, ini tuh merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Nah, BRI ini tuh didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiraatmaja pada tanggal 16 Desember 1895. Nah, BRI ini tuh memberikan beberapa layanan untuk para nasabahnya. Yang pertama, layanan transaksi perbankan, layanan pembayaran, layanan digital, dan layanan kredit dan pinjaman. Nah, untuk layanan kredit dan pinjaman sendiri itu BRI memberikan 6 layanan. Yang pertama, kredit usaha rakyat atau KUR yang ditujukan untuk pelaku UMKM dengan bunga terendah. KUR ini tuh terdiri dari KUR mikro, KUR kecil, dan KUR TKI. KUR mikro ini tuh memberikan pinjaman hingga 50 juta dengan tenor maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Selanjutnya, kredit kepemilikan rumah atau KPR yang membantu nasabah memiliki rumah dengan cicilan terjangkau. Nah, tersedia KPR Sejahtera FLPP dengan subsidi pemerintah dengan jangka waktu kredit hingga 20 tahun dengan suku bunga kompetitif. Lalu yang ketiga, ada kredit kendaraan bermotor atau KKB. Nah, yaitu pinjaman untuk pembelian kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, suku bunganya itu dimulai dari 3,5% sampai 6% per tahun untuk mobil dan 1,5% sampai 2,5% per bulan untuk motor. Yang ketiga ada Briguna atau kredit tanpa agunan yang merupakan pinjaman berbasis penghasilan tetap seperti pegawai yang terdiri dari Briguna Karya, Briguna Purna, dan Briguna Umum. Dan ini tuh bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, renovasi rumah, atau biaya kesehatan. Lalu yang kelima yaitu pinjaman online BRI Ceria yang merupakan kredit digital untuk transaksi online dengan bunga kompetitif. Proses pengajuan cepat melalui aplikasi tanpa perlu datang ke bank. Dan yang terakhir yaitu kredit investasi dan modal kerja. Ini tuh ditujukan untuk pengembangan usaha dan operasional bisnis yang membantu pembiayaan operasional bisnis, sedangkan investasi digunakan untuk pengembangan usaha jangka panjang. Oke, jadi pada kali ini kelompok kita mengambil contoh yaitu kredit usaha rakyat mikro. Nah, BRI ini menggunakan perhitungan angsuran anuitas. Jadi contoh perhitungan yaitu pinjaman kredit usaha rakyat BRI ini senilai 50 juta rupiah dengan suku bunga pinjaman yang berlaku 6% dengan tenor 3 tahun dengan metode angsuran anuitas. Nah, di sini ada cara menghitung anuitas dan jumlah angsurannya. Yang pertama ada rumus anuitas, yaitu A, anuitas sama dengan pinjaman dikali
tingkat persentase ditambah kali 1 ditambah tingkat persentase suku bunga setiap angsuran pangkat jumlah angsuran per 1 ditambah tingkat persentase di pangkat jumlah angsuran dikurangin 1. Untuk contohnya sendiri, diketahui bahwa pinjaman itu 50 juta rupiah dengan tenor 3 tahun yaitu 36 bulan dengan persentasenya itu 6% per tahun. Kemudian di sini ada langkah-langkah perhitungannya yaitu kita masukkan sesuai dengan rumus, kemudian ketemu hasilnya itu sebesar 1.521.097 rupiah. Oke, jadi slide selanjutnya yaitu ini ada tabel angsuran. Yang pertama itu ada 50 juta. Kemudian dikurangi dengan angsuran yang sudah kita cari dengan rumus yang tadi yaitu sebesar 1.521.097 rupiah. Setelah itu ketemu 48 juta sekian. Nah, untuk mencari bunganya kita bisa cari dengan cara 50 juta dikali persentasenya yaitu 6% dibagi 12, itu 1 tahun, 12 bulan. Kemudian ketemu bunganya. Setelah ketemu bunga ini, kita bisa cari pokoknya. Pokoknya itu pengurangan dari angsuran dan bunga. Seperti itu selanjutnya. Untuk angsuran ini jumlahnya tetap sama yaitu 1 juta sekian, 1.500.000. Ini untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun selanjutnya sama sampai tahun ketiga. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami, dari kita ini mengenai metode penjualan angsuran BRI. Jadi sekian dulu, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the